Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, oh, oh. Come on. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, oh, oh. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, oh, oh. Come on. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, oh, oh. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dasar iman. Hey. Oh, 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 oh. Mari katakan, engkau baik, teramat baik.
on, sing. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Come on. Who am I that you are mindful of me? How you hear me when I call. Come on. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Come on. And I'm a friend of God. And I'm a friend of God. And I'm a friend of God. He calls me friend. Come on, come on. I'm a friend of God. Oh, I'm a friend of God. And I'm a friend of God. He calls me friend. Come on. And who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Woo! Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Come on, say, I'm a friend of God. And I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Oh, I'm a friend of God. Oh, I'm a friend of God. And I'm a friend of God. He calls me friend. Hey, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar
Halo teman-teman semua, apa kabar? Gua Bowo, kalau masih ingat. Oke. Thank you semuanya. Hari ini udah pada ikut kita ibadah di Eko. Dan sebentar kita mau mulai untuk sharing. Jadi kita akan doa dulu. Yuk kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Yesus, kami ingin belajar sama-sama Tuhan mengenai New Wine, mengenai firman-Mu Tuhan. Biar hari ini kiranya Engkau yang berbicara Bapa, biar hari ini kiranya ya Tuhan, Kau yang sampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada anak-anak-Mu yang Kau kasih di Eko. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya ya Tuhan rahmat penyertaan-Mu juga ada dalam setiap kehidupan anak-anak Eko Tuhan, dan juga berdoa biar hari ini ya Tuhan diberikan hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan biar benih itu ditumbuhkan Tuhan dan membuat perubahan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Yesus, juga ajarlah hamba Tuhan untuk bisa juga belajar hari ini lebih lagi daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Oke, nah hari ini kita akan sama-sama belajar soal New Wine. New Wine itu apa sih? Semua tahu lah ya, kan bahasa Inggrisnya New Wine, bahasa Indonya anggur baru. Mungkin biar kita sama-sama sama pengertian tentang apa itu anggur baru, kita mau sama-sama buka yuk Alkitab kita di Lukas 5:37-38. Gue bacain ya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Nah, sebenarnya waktu gue baca ayat ini juga guys, waktu dikasih temanya juga, gue juga dari dulu sebenarnya bingung. Kenapa kalau anggur yang baru nggak boleh masuk ke kantong kulit yang tua? Jadi karena gue penasaran, gue coba googling. Jadi ini dari Google ya guys, semoga betul. Harusnya betul. Jadi kalau dari yang gue baca adalah anggur baru dan anggur tua. Bedanya adalah ketika anggur itu dari baru dia jadi tua itu ternyata ada prosesnya. Ada proses fermentasi yang pada akhirnya akan membuat menghasilkan gas. Gas di dalam kantong itu kan dia ditutup rapat ya guys. Terus diisi dari fermentasi itu ada gasnya, dan karena gasnya itu makin lama makin banyak, kantongnya jadi ngembang. Dan kalau kantongnya tanda kutip nggak kuat, dia jadi pecah lah atau hancur. Kenapa? Karena ternyata yang dimaksud dengan kantong kulit yang baru itu tuh kantong kulit baru itu elastis. Dia masih bisa di-stretch, dia tebel, dia masih bisa ngembang dan lain-lain. Bedanya kalau kantong kulit yang tua itu udah yang kaku, udah yang nggak bisa di-stretch lagi, udah tipis. Jadi kalau dimasukin anggur baru, karena dia udah tanda kutip udah tipis lah ya. Jadi tiba-tiba dia akan bisa pecah ketika gasnya makin lama makin banyak. Nah, apa artinya yang bisa kita pelajari dari situ? Kalau kita bisa sama-sama belajar bahwa anggur baru ini bisa bermakna sesuatu yang baru. Kan kita lagi tahun baru, sesuatu yang baru. Semua orang selalu excited sama hal yang baru kan. Nah, kalau baju ada new arrival, kalau makanan baru yang hits. Jadi semua yang baru orang sukalah sama hal-hal yang baru. Hal baru biasanya identik dengan hal yang juga pasti lebih baik, juga berkat yang baru dan lain-lain. Nah, tapi kalau kita lihat apa maksudnya dari kantong tadi? Mungkin ada dua hal yang bisa kita sama-sama pelajarin bareng tentang hal ini. Yang pertama itu mengenai kesiapan. Apa maksudnya? Tadi kan kita dapat contoh dari Alkitab bahwa kalau anggur yang baru diisi ke kantong kulit yang tua, yang udah nggak bisa di-stretch lagi, itu hancur. Apa maksudnya? Anggurnya padahal baru, sesuatunya baru, berkatnya baru, tapi kadang kalau kita nggak siap, hal yang baru, hal yang baik justru itu malah bisa berakibat fatal sama kehidupan kita. Jadi mungkin yang bisa kita sama-sama pelajari adalah kadang tuh kalau Tuhan bilang enggak atau bilang tunggu, yang which is mungkin sering kita dengar, mungkin nggak dengar langsung dalam doa, tapi kita alami dalam kehidupan kita. Kok gue udah doa 3 tahun buat ini, gue udah doa 5 tahun buat ini, kok nggak pernah kecapean dan segala macam. Kadang mungkin kita yang belum siap. Dan satu hal yang kita harus selalu percaya adalah Tuhan itu selalu punya alasan dan selalu mengasihi kita. Jadi kalau dia bilang tidak atau tunggu, itu nggak pernah karena dia jahat. Selalu karena dia punya hal yang lebih baik, atau dia simply mau kita tunggu sampai waktu yang tepat. Karena mau
hal itu sebagus apapun, kalau waktunya nggak tepat, bisa jadi berakibat fatal. Sama kenapa bayi dijauhin sama pisau, karena kalau megang pisau bisa berbahaya buat diri sendiri. Kenapa ada barang-barang yang ada child lock-nya, yang mungkin anak kecil baby proof lah, jadi nggak bisa membuat dia melukai diri sendiri dan lain-lain. Jadi itu semua kenapa itu ada. Untuk melindungi seseorang. Sama kadang kalau Tuhan bilang tidak atau tunggu, kadang tujuannya adalah untuk melindungi kita. Karena right thing harus dibarengin dengan right timing. Jadi hal yang baik juga harus, atau hal yang benar juga harus dibarengin dengan waktu yang tepat. Jadi itulah kenapa kita harus belajar untuk menerima sesuatu dan percaya sama Tuhan. Karena terkadang kita bisa diberi berkat, mungkin kadang-kadang kalau kita minta sesuatu berkat terus kita belum siap, bisa jadi buat kita sombong, bisa jadi buat kita meninggalkan Tuhan, bisa jadi buat kita bukannya malah bersyukur, malah kita jadi sombong. Dan banyak hal lainnya mungkin kenapa Tuhan nggak berikan sama kita. Dan kita harus selalu ingat bahwa saat kita diberikan sesuatu, kita harus pastikan hati kita lebih besar dari apa yang ada di tangan kita itu, dari apa yang diberikan sama hidup kita. Jadi kita harus selalu percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik, dan kita harus berusaha untuk terus siap dalam menerima berkat Tuhan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemauan untuk diproses atau berubah. Kan tadi kantongnya akan mengembang, kantongnya akan terbentuk jadi yang baru. Dan seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau terima berkat yang baru, kita mau terima sesuatu yang baru, tapi kita nggak mau berubah. Kita nggak mau untuk diproses, kita nggak mau untuk terima pain-nya untuk bisa dapetin gain-nya. Padahal kita tahu lah, orang juga sering dengar no pain, no gain. Dan terkadang memang susah kalau kita ngalamin sendiri. Kita kadang mengeluh ketika kejadian terjadi sama hidup kita, tapi terkadang kalau kita flashback, kita ingat, wah ternyata hal ini terjadi supaya untuk kebaikan gua juga, ternyata waktunya tepat dan lain-lain. Mungkin contohnya, kalian udah berdoa berharap minta sama si dia, udah mendoakan supaya bisa jadian sama si dia, tapi kok Tuhan gak kasih-kasih, gue udah usaha, gue udah doa, dia kayaknya anaknya cinta Tuhan dan lain-lain. Tapi bisa jadi one day kalau kita flashback, oh ternyata gue gak cocok sama dia, dan ternyata gue dapat orang lain yang lebih cocok, dan mungkin orang lain itu adalah yang sebenarnya Tuhan maksudkan. Dan terkadang itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita itu cuma bisa melihat dengan jangka pendek, Tuhan bisa melihat jangka panjang, masa lalu, masa depan, masa sekarang, dia nggak terbatas sama waktu. Jadi seringkali itu juga yang mesti kita pahami bahwa Tuhan tahu yang terbaik, dan kita harus juga mau berubah, mau disiapkan, mau bersiap-siap, dan juga kita mau untuk diproses. Dan yang mungkin kita juga perlu pahami adalah Tuhan itu lebih tertarik dengan karakter kita dibandingkan dengan memberkati kita. Kenapa? Karena kalau ngeberkatin kita itu gampang. Tuhan itu bisa kasih kita semua yang kita mau sebenarnya. Tapi kenapa dia nggak lakukan? Karena kadang-kadang kita memang belum siap. Dan juga terlebih dari itu, dia mau kita berubah, dan dia mau kita diproses supaya kita bisa jadi siap. Jadi ini dua hal yang berhubungan. Kita mau diproses, kita mau dirubah sampai nanti kita bisa jadi siap. Nah pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa siap? Gimana caranya supaya kita bisa betul-betul diproses dan jadi seperti yang Tuhan mau, dan pada akhirnya kita dapat apa yang Tuhan mau buat kita. Karena Tuhan selalu mau yang terbaik buat hidup kita, dia nggak pernah mau yang kurang dari yang terbaik. Seringkali kita yang memilih untuk hal yang nggak sebaik yang Tuhan mau. Padahal Tuhan selalu mau yang terbaik buat kita. Karena itu mungkin kita mesti belajar sama-sama gimana caranya supaya kita bisa diproses dan bisa siap untuk menerima apa yang Tuhan udah rencanain dalam kehidupan kita. Karena kita lagi bahas anggur, jadi kita akan kembali ke 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus di sana ada di perkawinan di Kana, kan bicara tentang anggur. Kita sama-sama buka di Yohanes 2 ayat 1-11. Di sini dibilang, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?
Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Lalu ayat 11 terakhir, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mungkin simple, yang merubah air jadi anggur itu siapa? Kan Yesus. Jadi sebenarnya semua hal baik, semua mujizat, semua berkat itu yang buat sebenarnya adalah Yesus. Balik lagi, Yesus yang membuat hal baik itu. Dan tapi tetap kita lihat di situ tokohnya nggak cuma Yesus. Yesus nggak tiba-tiba membuat air jadi anggur terus selesai. Ada ceritanya di situ. Pertama dimulai dari ibunya atau si mamanya inilah. Terus tiba-tiba dia ngomong sama Yesus, mereka kehabisan anggur. Jadi pertama ibunya Yesus melakukan sesuatu hal, yaitu dia itu meminta atau intinya berdoa atau menyampaikan pesannya lah. Intinya mereka kehabisan anggur. Yesus tahu kodenya, kan biasa cewek suka kode lah ya. Ini Yesus tahu nih emaknya kasih kode. Tapi jawaban Yesus sebenarnya menarik. "Mau apakah engkau daripadaku ibu?" Intinya lu mau apa dari gue, mam, atau mungkin apapun itulah, misalkan sok gaulnya. Terus intinya yang menurut gue cukup amazing adalah jawaban dari ibunya Yesus. Kan kalau kita dengar orang ngomong gitu kan, lu mau apa gitu kan, mungkin kita akan langsung bilang apa yang kita mau, atau mungkin kita langsung tersinggung, atau mungkin kita langsung ngomel karena bahasanya lebih ke arah lu mau apa gitu kan. Tapi ibunya Yesus menjawab dengan kata-kata yang menurut gue cukup amazing. "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Dia bicara nggak sama Yesus, dia bicara sama pelayannya. Pertanyaannya, tahu dari mana ibunya Yesus kalau Tuhan Yesus pasti lakukan mujizat? Menurut gua saat itu ibunya Yesus juga nggak tahu. Karena kita semua tahu itu belum waktunya. Tapi kenapa pada saat itu dibilang seperti itu? Karena ibunya Yesus itu percaya dan berserah. Setelah dia minta, dia percaya dan berserah, dia yakin waktu dia bilang sama Yesus, sama pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu, dia percaya bahwa Yesus peduli sama kejadian yang terjadi di perkawinan itu, dan dia berserah. Terserah Yesus mau buat apa, terserah Yesus bilang apa, ikut aja. Di situ langkah berikutnya, pelayannya langsung taat. Dia langsung ngambil airnya, saya ikutin lah, masuk ke tuang ketempayan segala macam, terus dia cedok. Disuruh kasih ke pemimpin pesta. Kalau lu bayangin lu jadi pelayan saat itu ya, pas lu cedok itu air dari tempayan, terus lu harus kasih ke pemimpin pesta, pasti dalam hati lu mikir kayak, yang gua kasih ini apa betul anggur beneran gak nih? Ini barusan tuh air. Dan gua nggak kenal nih Yesus nih siapa. Ini kan baru mujizat pertama, dia belum terkenal. Jadi orang ini juga belajar taat dengan melakukan apapun yang Tuhan Yesus katakan. Dan puji Tuhannya saat dia taat, ternyata airnya jadi anggur yang enak. Bukan cuma warnanya anggur, bukan cuma berubah warna, karena tadi dia cuma bisa melihat warna berubah. Ternyata rasanya pun berubah, jadi anggur yang nikmat. Apa artinya? Dalam seluruh pekerjaan mujizat Tuhan ini, yang lakukan itu cuma Tuhan Yesus. Cuma Tuhan yang merubah air jadi anggur. Tapi ada yang minta, ada yang percaya dan berserah, dan ada yang taat. Sama dengan kehidupan kita. Apapun berkat yang kita mau terima dari Tuhan, semua datang dari Tuhan. Jangan sampai kita pernah bilang, ini karena gua, ini karena kebiasaan gua.
Dan kesiapan kita dan kemauan kita untuk diproses datangnya pun dari Tuhan. Karena semua itu datang yang baik dari Tuhan. Makanya kita mesti ngerti bahwa kita harus terus minta, percaya, berserah, dan taat. Itulah caranya supaya kita bisa hari demi hari diproses untuk nunjukin kita pada akhirnya siap pada waktunya Tuhan, bukan pada waktunya kita. Dan yang makin bikin gue kagum sama Tuhan adalah kalau gue reflect back kehidupan gue juga dalam semua berkat yang Tuhan berikan, gue sering berbuat yang mungkin Tuhan gak suka, yang mungkin Tuhan gak senang. Tapi satu hal, bagi Tuhan gak pernah terlambat. Gak pernah terlambat untuk dia membentuk kita, gak pernah terlambat untuk dia menolong kita. Dan yang terpenting, selalu ada kesempatan dari Yesus untuk kita bisa hari demi hari dirubahkan dan dibangun seperti yang dia mau. Meskipun kita seringkali nggak sesuai yang Tuhan mau, tapi dia selalu ada buat kita. Dan yang terpenting adalah kita yang harus siap, kita yang harus mau. Dan juga tadi kita belajar, kita harus minta, percaya, berserah, dan juga taat. Karena kita tahu Tuhan selalu mau yang terbaik buat kita, Tuhan selalu siapkan anggur yang baru buat kita, tapi apakah kantongnya udah siap? Pertanyaan itu balik ke kita. Apakah kita sudah taat? Apakah kita sudah berserah? Apakah kita sudah percaya? Dan apakah kita sudah minta? Karena pada akhirnya, kalaupun Tuhan mau yang terbaik buat kita, tapi kita belum siap, waktu itu nggak akan tiba. Jadi balik lagi, Tuhan yang lakukan, tapi kita juga harus siap. Itu aja sharing dari gua hari ini. Semoga kalian bisa belajar sesuatu, bahwa kita percaya bahwa Tuhan selalu berikan anggur yang baru, dan kita harus selalu bersiap diri, meminta, dan kita juga harus percaya, berserah, dan juga kita harus taat. Semoga kalian terberkati. Have a blessed day. Yuk kita doa dulu untuk kita tutup ibadah kita hari ini. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Tuhan, hari ini kami belajar ya Tuhan bahwa Kau selalu mau berikan yang terbaik buat kehidupan kami di tahun 2021 ini. Tuhan, kami percaya Kau sudah rencanakan yang begitu baik dalam kehidupan kami, baik di mata-Mu Tuhan, tapi kami juga percaya Tuhan apa yang baik di mata-Mu, baik di mata kami. Meskipun jangka pendek rasanya mungkin tidak baik, kami tahu ya Tuhan itu proses untuk kami untuk mencapai ya Tuhan kesiapan kami untuk bisa menerima berkat dan tetap memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami. Bapa, ajar kami Tuhan untuk bisa terus-menerus dalam kehidupan kami, bisa terus berkomunikasi sama Engkau ya Tuhan, menyampaikan apa yang jadi isi hati kami, juga mau mendengar apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Juga ajar kami untuk terus percaya dan berserah khususnya dalam masa pandemi ini Tuhan. Dan terlebih ya Tuhan, ajar kami untuk bisa taat akan apapun yang Kau minta dalam kehidupan kami, meskipun seringkali atau kami ya Tuhan nggak bisa melakukannya, atau mungkin terkadang itu hal yang berat, atau mungkin bahkan hal yang tidak mungkin atau mustahil dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu ya Tuhan, kalau Kau yang minta Bapa, itu adalah yang terbaik buat kehidupan kami. Ajar kami untuk mengerti firman-Mu, dan nggak cuma mengerti, tapi juga melakukannya Bapa. Dan terlebih ya Tuhan, di 2021 kami berharap kami bisa dapat anggur yang baru Tuhan, dan ajar kami untuk bisa terus ya Tuhan dekat dengan Engkau, punya hubungan yang intim dengan Engkau, karena disitulah letaknya Tuhan, kami bisa terus bertumbuh, dan juga menjadi seperti yang Kau mau, hingga suatu hari nanti kami siap ya Tuhan menerima yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami, juga siap untuk menjadi berkat ya Tuhan pada waktunya ya Tuhan yang Kau berikan kepada kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami percaya ya Tuhan, Kau ada bersama kami dalam ibadah kami, dan kami juga percaya Tuhan dalam setiap rumah teman-teman kami ya Tuhan yang sedang menonton secara online. Kami berdoa biar kiranya Tuhan keluarga mereka diberkati, keluarga mereka dilindungi Tuhan, dan apapun yang mereka lakukan ya Tuhan biar kiranya Kau sertai. Kami berdoa ya Tuhan biar kiranya seluruh anak Eko ya Tuhan semakin dekat dengan Engkau, dan semakin hari ya Tuhan terus belajar percaya, berserah, dan juga ya Tuhan taat sama apa yang Kau inginkan. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai bicara, tapi kami percaya Roh Kudus akan bekerja dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.